Inilah kami Bapa, jemaat-Mu, Gereja Pentakosta Patumbak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sekaligus kami berbahagia ya Bapa di dalam surga. Kami umat-umat-Mu, jemaat Gereja Pentakosta Patumbak, boleh merayakan hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta perdana yang kami rasakan ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa di dalam surga, tetapi semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan untuk biarlah Tuhan lewat perayaan hari raya Pentakosta ini Bapa di dalam surga. Jemaat-Mu yang kecil ini Bapa di dalam surga, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, semakin bertambah dan bertambah ya Bapa di dalam surga. Karena sesungguhnya Pentakosta adalah pencurahan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi dasar, menjadi bekal di dalam setiap perjalanan kehidupan kami Bapa di dalam surga. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu Bapa di dalam surga. Jadikanlah jemaat-Mu seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus sambil dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka saat ini juga jemaat-Mu Bapa di dalam surga, mereka duduk dengan tenang, tentram Bapa di dalam surga di saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Bapa di dalam surga tempat ini Bapa, di mana kami boleh melaksanakan peribadatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara senang hari ini? Kok gak ada suaranya? Amin. Kayaknya lagi ini kayaknya letih, ini lesu ini. Wajahnya nggak wajah-wajah segar saya lihat ini. Coba dulu wajahnya, coba lihat dulu samping kiri kanannya. Ini kayaknya masih wajah-wajah yang lelah ini. Padahal perjalanan Patumbak sampai ke tempat ini palingan tadi berapa menit? Hah? Ada 1 jam? Nggak ada. Capek? Coba siapa yang capek? Coba tunjuk tangan. Ada yang capek? Kalaupun ada yang capek, kita percaya lewat kehadiran kita di tempat ini, kita akan disegarkan Tuhan, amin. Karena Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Karena apa? Karena kelegaan yang diberikan oleh Tuhan itu kelegaan yang permanen. Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kananmu, colek dia. Tahu nggak kelegaan yang dari Tuhan sampai selama-lamanya? Belum ada itu yang colek-colekan. Padahal tadi di mobil colek-colekan dia. Nyoleknya itu bukan hanya 1 jari, tapi nyoleknya sampai 5 jari. 5 jari mah bukan nyolek lagi, tetapi mencakar. Ya, hari ini kita bersyukur ya, kita boleh merayakan. Saudara tahu nggak bahwa hari ini adalah hari raya? Hari raya Pentakosta. Amin. Iya. Hari ini adalah hari raya
Pentakosta secara khusus bagi gereja-gereja Tuhan di penjuru belahan dunia. Jadi bukan hanya gereja Pentakosta, bukan hanya gereja Pentakosta Patumba yang merayakan bahwa hari ini adalah hari raya Pentakosta, tetapi seluruh umat Kristen di seluruh penjuru dunia merayakan hari raya Pentakosta. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tentunya yang berhubungan dengan hari raya Pentakosta. Dan kita bersyukur juga ya, kita sudah dapat menyelesaikan yaitu doa ibadah doa 10 malam. Ya, ini tentunya sesuatu hal yang luar biasa secara khusus bagi kita gereja Pentakosta Patumba. Ya, walaupun kita baru, walaupun kita sedikit, tetapi kita berani memulai sesuatu. Amin. Lalu nanti selesai kita firman Tuhan, masuk dalam penyerahan anak. Lalu selesai penyerahan anak, kita masuk kepada pembaptisan. Seperti yang mari kita sama-sama buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul. Lagi Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan perikop Pentakosta. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus dan juga turunnya Roh Kudus adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya selalu saya katakan saudara, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak berarti melupakan, Dia tidak berarti tidak mau tahu dengan murid-muridnya yang ditinggalkan pada waktu itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga, bahkan juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bahkan jauh-jauh hari Yesus sudah berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa supaya Dia mengutus seorang yang lain, yaitu penghibur, yaitu Roh kebenaran. Dan selalu saya katakan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Yesus yang engkau percayai tidak pernah meninggalkan kehidupanmu satu detik pun. Amin. Amin. Katakan dulu samping kiri kananmu, Yesus tidak pernah meninggalkan hidupmu. Kayak musuh-musuhan kita ini. Di sininya temannya, tapi di Yesus tidak pernah meninggalkan. Ada yang lagi musuh-musuhan? Enggak kan? Betul. Betul saudara, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan orang-orang percaya. Yang walaupun saudara bahwa murid-murid berpisah dengan Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada kegelisahan di dalam diri murid-murid, ada ketakutan di dalam diri murid-murid. Mereka tahu bahwa Yesus sebentar lagi mau naik ke surga. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus memperhatikan itu, ketika Yesus melihat itu, lalu Yesus meyakinkan kepada para murid-murid bahwa Dia sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka, tetapi Yesus akan minta kepada Bapa dan Bapa akan mengutus Roh-Nya yang kudus itu. Dan inilah yang membimbing, inilah yang menolong, inilah yang menghibur daripada murid-murid, bahkan juga sampai orang percaya sekarang ini. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu peristiwa yang luar biasa ketika peristiwa Pentakosta itu terjadi.
Saudara, ketika Yesus naik ke surga, ada 10 hari yang Tuhan tetapkan kepada para murid-murid untuk mereka menanti dan menanti Roh Kudus ini. Ada 10 hari loh. Satu pertanyaan bagi kita. Kenapa Yesus begitu dia naik, langsung dia curahkan rohnya, langsung diberikan rohnya? Betul gak? Kenapa harus menunggu 10 hari dulu? Ya, bisa nggak Tuhan ketika dia naik ke surga, lalu dia langsung kirim rohnya ke tengah-tengah dunia? Halo, bisa nggak? Sangat bisa. Tetapi dengarkan baik-baik, Alkitab sudah mencatat demikian sempurna. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama juga sesungguhnya dicatatkan hari raya Pentakosta. Pentakosta itu apa artinya? Pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50. Ya, hari ke-50. Hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi hari Pentakosta perdana itu, Alkitab mencatat ada peristiwa-peristiwa yang mencengangkan orang. Coba saya mau melihat dulu wajah-wajahnya. Seperti apa orang yang tercengang itu? Seperti apa orang yang tercengang? Coba ekspresikan. Mungkin begini. Gak mungkin orang tercengang begini kan? Takjub. Apa ini? Apa yang sedang terjadi ini? Ini kan bahasa kita. Ini bahasa yang kita pergunakan. Misalnya saya pada waktu itu kalau ada di situ saya orang Batak, lalu saya dengar bahasa Batak, ini kan bahasa Batak. Lalu ada orang Nias, ini kan bahasa Nias. Lalu ada orang Kawi, ini kan bahasa Kawi. Ada keajaiban yang begitu luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Bahkan sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya hari Pentakosta itu hari penuaian besar-besaran. Amin. Bagaimana jemaat gereja Pentakosta Patumbak siap menuai? Hah? Halo, sudah apa? Sudah apa? Hah? Kalau kalian bilang nanti belum, saya lanjut terus ini. Ya. Ya, ada satu peristiwa yang luar biasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus turun ke atas dunia. Roh Kudus itu adalah penghibur, Roh Kudus itu adalah penolong, bahkan juga Roh Kudus itu dikatakan dia akan menolong kita dalam segala kelemahan kita. Halo jemaat gereja Pentakosta Patumbak, siapa di sini yang tidak punya kelemahan? Coba tunjuk tangan. Sikil nggak punya kelemahan. Luar biasa. Semua kita punya kelemahan, amin. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu yang akan memampukan kita ketika kita berada di dalam kelemahan. Amat terlebih ketika kita tidak mampu berdoa, Roh yang memampukan kita untuk berkata-kata, untuk mengucapkan sesuatu, yaitu lewat doa kita. Di dalam 2:10 malam saya katakan seperti ini. Kalau sampai hari ini, ya, kalau sampai hari ini engkau belum mampu berdoa, tetapi firman Tuhan sudah katakan bahwa Rohnya itu akan memampukan engkau untuk berdoa. Itu sebabnya saya ajak jemaat Tuhan, katakan hanya sepatah kata kepada Tuhan. Mungkin hanya yang engkau tahu, yang mampu engkau katakan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya itu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu saja mungkin. Tetapi yakinlah, sesering mungkin engkau sampaikan itu kepada Tuhan, maka Rohnya itu akan memampukan engkau memperbanyak perbendaharaan kata-kata yang mau kau ucapkan kepada Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alami peristiwa Pentakosta. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alami peristiwa Pentakosta di dalam kehidupan. Bahkan peristiwa Pentakosta juga saudara bukan hanya membuat orang pada waktu itu tercengang, tetapi juga firman Tuhan menceritakan bahwa ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, ada berapa ribu orang yang mendengarkannya. Siapa yang tahu dapat hadiah? Apa? Ada 5.000. 3, bayangkan loh, 3.000 bertobat ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus. Artinya apa? Artinya bahwa sesungguhnya juga peristiwa Pentakosta itu mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Amin. Mengembalikan manusia ke jalannya Tuhan, meninggalkan kehidupannya yang sebentar lagi anak-anak kita ada beberapa orang akan menerima pembaptisan air. Ya, saya sudah sampaikan ke kalian bahwa baptisan air itu bagaimana pertobatan, perubahan bisa terjadi lewat itu. Ketika engkau dibaptiskan, engkau masuk ke dalam air, engkau sama seperti Kristus, engkau dikuburkan. Manusia lamamu dikuburkan, lalu Yesus bangkit dari antara orang mati, mengenakan manusia baru. Maka demikian jugalah engkau, ketika engkau keluar dari air itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, engkau menjadi manusia baru. Amin.